Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Ahmad Baginda, peserta Latsar CPNS tahun 2025, kelompok 1, angkatan 4. Saya dari instansi Basarnas, Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Medan. Di sini dalam rangka penyelesaian tugas, yaitu pengalaman belajar e-learning hari kedua tentang materi agenda 3 bersama Ibu Naila Karima. Kemarin, kami diberi tugas kelompok yang membahas tentang isu ancaman digitalisasi pemerintah dan menganalisis kasus tersebut dengan metode 5W+1H. Kami membahas isu tersebut dengan presentasi setiap kelompok yang diawali dengan kelompok 1 membahas tentang isu yang diangkat, yaitu tentang kebocoran data KTP. Data jutaan orang katanya bocor dan diperjualbelikan di internet. Ini bukan cuma soal nama dan alamat aja, tapi data pribadi yang bisa dimanfaatin buat kejahatan cyber kayak pinjol, penipuan, dan sampai pemalsuan identitas. Dari kasus ini, kita bisa lihat kalau digitalisasi pemerintahan itu memang penting, tapi harus diimbangi sama sistem keamanan data yang kuat. Kalau enggak, masyarakat malah jadi korban. Intinya sih, kita butuh sistem yang bukan cuma cepat dan canggih, tapi juga aman. Kemudian dilanjut pemaparan oleh kelompok 2, yaitu tentang diretasnya web pemerintah, yaitu web Peduli Lindungi, menjadi situs judi online. Kita semua masih ingat dengan Peduli Lindungi, aplikasi wajib pandemi COVID-19, yaitu tempat menyimpan status vaksin, check-in tempat umum, dan bahkan pantauan di sekitar kita. Sekarang menjadi aplikasi yang memang sudah berganti jadi Satu Sehat Mobile namanya. Tapi yang bikin heboh, domainnya yang lama. Kronologinya seperti ini. Singkatnya, setelah aplikasi beralih fungsi, domain lama yaitu sehatri.kemenkes.go.id tidak diperpanjang lagi. Nama domain itu berakhir dijual belikan ke pihak lain yang gak tanggung-tanggung dijadikan web judi online. Padahal alamat itu masih mengandung identitas resmi pemerintah. Masyarakat bisa kehilangan kepercayaan, dan lebih ngeri lagi, bisa disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab. Lanjut kemudian di selanjutnya penjelasan oleh kelompok 3, yaitu kelompok saya, tentang dugaan kebocoran data paspor sebanyak 34 juta WNI. Jadi gini, beberapa waktu lalu sempat ramai soal data paspor 34 juta warga Indonesia yang katanya bocor dan dijual beli di forum online. Isunya lumayan bikin heboh, karena data bocor itu nggak main-main. Ada nomor paspor, tanggal berlaku, tanggal lahir, bahkan juga nama lengkap. Nah, dari kejadian ini bisa disimpulkan bahwa keamanan sistem data kita tuh masih rentan. Meski katanya belum bisa dipastikan benar-benar bocor atau tidak, tapi fakta bahwa ada dugaan seperti itu bikin masyarakat was-was. Lemahnya koordinasi antar instansi dari pihak imigrasi, Kominfo, sampai BSSN sempat kasih pernyataan yang beda-beda. Masyarakat jadi bingung, sebenarnya data mereka aman atau enggak sih? Kepercayaan publik jadi taruhan. Bayangin, paspor itu dokumen penting loh buat ke luar negeri. Kalau datanya bisa bocor, orang bisa takut data lain juga nggak aman, seperti KTP, KK, BPJS, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir oleh kelompok 4, yaitu memaparkan isu tentang seorang guru yang statusnya ASN tapi malah terlibat judi online. Jujur aja ya, ini bikin kaget banyak orang. Soalnya kita tahu sendiri, guru itu kan mestinya jadi panutan, jadi contoh buat murid-murid dan juga lingkungan sekolah.
Tapi kenyataannya kasusnya kayak gini tetap bisa terjadi. Ada banyak faktor yang bisa bikin seorang ASN terjerumus, kayak tekanan ekonomi, stres kerja, kurangnya kontrol, atau gampangnya akses ke aplikasi judi online. Sekarang buka HP aja bisa langsung main, bahkan kadang tanpa sadar. Dan yang bikin prihatin, dampaknya itu luas banget. Nama baik profesi guru bisa tercoreng, masyarakat jadi makin gak percaya sama ASN. Padahal masih banyak ASN dan guru yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh dedikasi. Kesimpulannya, intinya sih kasus ini jadi pengingat banget buat kita, khususnya yang jadi ASN. Ternyata tanggung jawab kita tuh nggak cuma soal datang kerja dan ngerjain tugas, tapi juga soal jadi contoh yang baik, apalagi buat profesi kayak guru. Pemerintah juga perlu makin prihatin nih, baik dari segi pengawasan, edukasi, soal dunia digital, sampai dukungan ke ASN biar mereka nggak gampang goyah. Karena kalau satu orang aja yang bikin kesalahan, dampaknya bisa besar dan bikin kepercayaan masyarakat luntur. Dari pembelajaran pada hari ini cukup seru karena semua terlibat diskusi. Jadi semuanya aktif menyampaikan pendapat dan pandangan, jadi lebih mengerti pada saat ada yang tidak dimengerti dapat bertanya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hari ini. Terima kasih. Jika ada salah dalam penyampaian kata, Afiq Nam Jagat Samagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.